bahwa saham ini bukan milik saya, tapi milik orang lain. Dengan demikian pernyataan nomor sekian tanggal sekian tidak berlaku lagi. Oh, gitu aja cukup. Oh cukup sih, Iya. itu aja. Soalnya ada yang menggugat, saya gugat kamu orang lain. Makurasi, Jalan Selamat nomor 31 Surabaya, 100,5 Klik FM, Educating and Entertaining Radio. Wah, Klikers, balik lagi dengan saya, Febrian Rizky Pratama, dosen Gen Z ya. Kali ini tema talk show hukum kita yaitu perjanjian pinjam nama atau nomine di dalam dunia bisnis. Nah, hari ini saya ditemani narasumber kita yaitu Dr. Habib Aji SH M Hum. Nah, apa kabar Pak Habib? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Beliau merupakan praktisi notaris. Wah, malang melintang di dunia notaris, bahkan sebutan beliau itu Bapak Notaris Indonesia. Buku beliau itu banyak sekali ya, sampai 83, 84 terakhir ya. Pak Habib, 84 buku dari beliau, perjalanan karirnya dari dulu sampai sekarang. Wah, teman-teman juga kalau mau beli bukunya Pak Habib bisa di fakultas kita ya. Sekalian ya, Pak Habib ya. Oke, Pak Habib juga merupakan ketua program studi Magister Kenotariatan di Universitas Narotama. MKN atau Magister Kenotariatan itu hanya ada 3 ya di Surabaya, Pak Habib, ada di UNER, Ubaya, dan salah satunya di Universitas Narotama. Nah, kalau teman-teman atau Klikers berniat bergabung, silahkan menghubungi Fakultas Hukum. Oke, kita masuk ke materi langsung ya, Pak Habib. Materi kita hari ini perjanjian pinjam nama. Ini apalagi perjanjian pinjam nama banyak sekali kasusnya, banyak sekali yang menjadi perdebatan, banyak sekali pendapat-pendapat ahli hukum mengenai perjanjian pinjam nama. Nah, sebelum kita langsung menuju perjanjian pinjam nama, perjanjian itu apa dulu sih, Pak Habib? Ya, kalau secara umum kan perjanjian itu kesepakatan 2 subjek hukum atau lebih ya. Saya menyebutkan subjek hukum karena subjek hukum belum tentu manusia, bisa juga badan hukum. Oh, siap. Untuk melakukan sesuatu yang dia diperjanjikan. Secara umum pengertiannya semacam itu. Oke, jadi perjanjian antara 2 orang terlebih, subjek hukum ya. Karena subjek hukum ada 2. Oke, Pak Habib, kita ke pertanyaan selanjutnya, atau kita diskusi ya sifatnya. Itu yang kedua, itu tentang perjanjian pinjam nama. Perjanjian pinjam nama atau nomine itu apa sih, Pak Habib? Baik, mungkin perjanjian pinjam nama sedang ramai juga. Iya, sedang ramai juga. Wah, ramai sekali, Pak Habib. Sebenarnya kalau dari sisi terminologi ya, istilah nomine. Kalau bahasa Inggris itu nomine itu kan no bukan. Mine itu milik saya. Nomine itu dari sisi katanya no mine, bukan milik saya kan. Jadi nomine itu dari secara terminologi no bukan, mine itu milik saya aja. Ya itu memang bukan milik saya. Gitu. Jadi dia sudah mendeklar itu bukan milik saya kan. Nah, kemudian dalam praktek dilakukanlah untuk kepentingan-kepentingan tertentu, meminjam nama, istilahnya pinjam nama juga ada. Memakai nama orang lain. Orang lain sudah mengatakan itu bukan milik saya. Gitu. Tapi hanya nama saya dipinjam. Tapi dia dalam posisi ya no mine itu bukan milik saya kan itu. Nah, pengertian umumnya nomine itu kan sebenarnya seperti itu. Jadi perjanjian yang bukan miliknya dia ya sebenarnya. Sebenarnya ada yang legal owner sama ada yang beneficial owner. Gitu, kita bahas seperti itu. Oke, skema-skema yang di dalam Indonesia itu usaha-usaha apa aja sih yang digunakan untuk perjanjian nomine biasanya, Pak Habib? Sebenarnya dalam praktek nomine ini tidak hanya untuk bidang bisnis ya. Dalam bidang kehidupan sehari-hari pun banyak dilakukan. Pertama, misalnya orang membeli banyak aset untuk menghindari pajak yang diatasnamakan istrinya, atau istrinya jarang itu diatasnamakan pembantunya, supirnya, adiknya kan itu. Ini banyak dilakukan ya. Jadi meminjam nama orang lain. Itu bukan untuk bisnis. Atau misalnya banyak juga badan-badan hukum membeli sesuatu diatasnamakan karyawan, diatasnamakan orang lain. Jadi banyak dilakukan ya. Hanya memang kalau secara tegas itu dilarang tuh di Undang-Undang Pasar Modal. Ya. Pada modal dalam negeri atau luar negeri yang membuat perjanjian pinjam nama, maka perjanjiannya itu batal demi hukum. Artinya kalau batal demi hukum tuh
sejak awal dianggap itu tidak pernah terjadi. Apalagi misalnya di Undang-Undang PT di pasal 48 disebutkan bahwa PT hanya mengeluarkan saham atas nama yang bersangkutan. Itu yang jelas-jelas secara normatif dilarang. Tapi lebih banyak pemakaiannya itu di luar bisnis seperti itu kan gitu. Banyak dilakukan orang. Tapi saya menyebutnya sebenarnya bukan nomine, itu namanya penyelundupan hukum saja. Penyelundupan hukum. Oke. Cari orang Indonesia kan paling pintar kalau mencari jalan keluar seperti itu. Iya benar lah. Nah, itu banyak terjadi. Jadi itu bukan hanya dalam bidang bisnis, dalam bidang yang lain pun banyak terjadi. Hanya memang yang paling banyak terjadi itu adalah di bidang saham. Di bidang saham benar. Saya sudah banyak PT di mana-mana ya. Saya akan membuat anak perusahaan yang nyuruh supir saya atau siapa, udah kau pegang saham sana aja. Tapi kamu akui bikin pernyataan, perjanjian, entah dengan akta notaris ataupun dengan di bawah tangan, mengaku bahwa itu bukan milik kamu tapi milik saya. Jadi seperti itu. Oke, Pak Habib. Artinya kalau saya tangkap dari pendapatnya Pak Habib, sebenarnya perjanjian nomine itu dilarang ya. Dilarang sebenarnya kan itu. Perjanjiannya itu batal demi hukum, artinya tidak pernah ada perjanjian nomine itu. Oke, tapi bagaimana kalau yang ada PT yang disebutkan Pak Habib tadi, yang di bawahnya ya udah anak perusahaannya pakai nama supirnya. Nah, legalitas PT-nya itu apakah tetap sah Pak Habib? Kalau dari perjanjiannya nomine aja sudah tidak sah, bagaimana legalitas perusahaan? Ya sebenarnya harus kembali kepada yang bersangkutan. Kalau dari sisi legalitas, misalnya pendirian perseroan terbatasnya, ya tetap sah. Oh, tetap sah. Tetap sah. Oke. Kan nomine itu akan menjadi ribut jika ada yang mempersoalkan. Oh, gitu. Baik. Jika jadi ribut jika ada yang mempersoalkan, dalam praktek ketika tidak dipersoalkan, ya sudah. Oh, tidak apa-apa gitu ya. Tapi kan yang melanggar. Iya, melanggar, betul. PT-nya karena ada prosedur tertentu pendirian PT, ya tetap dianggap sah itu kan. Hanya kalau lihat latar belakangnya dan dia ada bisa membuktikan bahwa kamu pegang saham di sini bukan punya kamu loh kan gitu. Oh, gitu. Nah, itu bisa dilihat misalnya kapan? Misalnya ketika terjadi RUPS. Ya. Kok RUPS yang datang bukan pemegang saham yang sebenarnya. Iya, yang datang tuh kuasanya. Kuasa gitu. Nah, itu ketahuan, oh pasti bukan milik yang sebenarnya. Oh, oke. Oleh kuasa dia datang. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Oke, siap Pak Habib. Oke, Clickers, kalau ada pertanyaan dari Clickers semua bisa langsung tanyakan di komentar TikTok kita atau melalui WhatsApp kita itu di 0822 9797 1005. Oke, Mas Patria, sudah ada yang nanya belum di TikTok kita? Belum ada ya? Oke, kalau ada yang ingin bertanya soal perjanjian nomine ini, silahkan langsung ditanyakan di kolom komentar TikTok kita. Oke, jadi saya lanjut ya, Pak Habib. Jadi perjanjian nomine biasanya dikuasakan ya kalau dalam RUPS itu kepada kuasanya. Berarti legalitas perusahaannya tetap ada, namun sebenarnya itu melanggar kalau ada yang mempersoalkan. Nah, misalnya saya pemegang saham juga nih di PT itu, artinya oh ini kamu bukan yang sebenarnya nih. Saya bisa nggak langsung gugat pemegang saham itu bahwa kamu nggak boleh lagi jadi pemegang saham, harus beneficial owner-nya yang menjadi pemegang saham. Itu saya boleh langsung gugat nggak ke pemegang saham? Ya selama hal itu dilakukan memang agak sulit ya. Agak sulit. Kecuali misalnya terjadi ketika si pemegang yang sebenarnya itu mengambil sebuah tindakan, dia menjadi tidak mandiri kan gitu. Selalu misalnya kalau dikonsultasikan kepada orang yang lebih di atas dia, seperti ada bosnya lah kan. Oh, ada bosnya gitu. Dia menjadi tidak mandiri ketika mengambil tindakan. Gitu. Oke. Itu bisa kelihatan, oh ini pasti bukan dia. Nah itu bisa kita kejar, kita tanya bahwa dia bukan pemilik yang sebenarnya. Oke. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Oh iya. Dan langsung ya agak sulit kan gitu. Iya. Karena secara normatif nama dia yang ada di situ. Iya betul Pak. Tapi ada yang mengendalikan dia, itu yang harus dicari kan. Oh iya. Berarti ini beneficial owner-nya harus dicari. Oke, Pak Habib, kita Clickers kita masih membahas tentang PT dulu ya. Kita PT perjanjian nomininya di bidang
perseroan terbatas atau di bidang perusahaan. Oke, saya lanjut Pak Habib. Artinya kalau dia sudah menjadi pemegang saham yang menerima dividen, pasti ada dividen kan? Iya. Kita buat dividen itu artinya keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham kalau perusahaannya untung ya. Iya. Nah, dividen itu diberikan kepada yang nama yang disebutkan di dalam perseroan terbatas atau yang menerima itu beneficial atau pemegang saham aslinya atau beneficial owner-nya Pak. Sebenarnya kalau dalam dunia perseroan terbatas, dividen diberikan kepada siapa? Ya diberikan kepada namanya tersebut yang bersangkutan dalam akta atau yang lainnya. Oh. Jadi misalnya si A pemegang saham ya kepada si A saja. Oh gitu. Nah di luar itu si A memberikan kepada orang lain, kita juga tahu. Oh oke. Berarti yang menerima dividen adalah yang tercantum namanya atau kan dalam untuk melihat seseorang jadi pemegang saham di PT itu kan ada beberapa kriteria. Yeah. Pertama misalnya ada bukti dia sebagai pemegang saham dikeluarkan oleh perseroan. Ya, di buku daftar pemegang saham atau DPS. Yang kedua juga misalnya kalau itu belum dilakukan, kalau tidak ada perubahan bisa dilihat di akta notaris yang terakhir. Oh, iya. Akan ketahuan dia punya siapa di akta notaris terakhir ya. Dan yang ketiga misalnya sekarang ini bisa dilihat juga di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. AHU. Kita bisa minta profil perusahaannya. Yang terakhir. Yang terakhir, oke. Nah, itu juga bisa. Jadi cek aja ketiga ini kan gitu. Oke. Nah, kalau itu jadi masalah, yang mana yang akan dipakai? Nah, ya betul. Nah, itu. Bisa ternyata di akta beda, di DPS beda, di AHU beda. Nah, ini akan dilihat yang mana yang akan dipakai. Tapi kalau melihat secara resmi ya kita lihat bahwa yang terakhir itu yang tercatat di Dijen Administrasi Hukum Umum. Nah, di situ ada. Kalau misalnya ternyata berbeda, berarti di sini pernah terjadi perpindahan, tapi belum dilaporkan. Gitu. Baik, Pak Habib. Karena saya ada satu case, Pak Habib. Jadi ada yang mempermasalahkan bahwa, AHU itu bukan alat bukti, tapi itu hanya publikasi. Yang akan digunakan adalah daftar pemegang sahamnya, bukan AHU-nya. Nah, menurut Pak Habib itu gimana, dong? Saya beberapa kali memberikan keterangan ahli di bidang semacam ini. Dan 3 hal ini selalu saya sampaikan. Oh iya. Nah, ini. Tapi rata-rata pengadilan akan mengatakan yang tercatat di Dijen AHU itu yang dipakai. Yang dipakai. Ya. Dan itu publikasi resmi dari negara atau pemerintah. Gitu. Nah, sehingga ketika yang dipakai adalah Dijen AHU, ya DPS dan lain harus bisa membuktikan. Berarti Anda tidak melaporkan, tidak memberitahukan ke Dijen AHU tentang perubahan-perubahan pemegang saham itu. Jadi kalau terjadi konflik semacam itu, kalau menurut saya, ya karena didaftarkan di AHU, ya Dijen AHU, ya itulah yang dipakai. Yang dijadikan bahan rujukannya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, yang dua ini tinggal menyesuaikan diri. Oke. Berarti seandainya kalau ada di sidang pengadilan ada yang menggunakan AHU, ada yang menggunakan DPS, nah majelis hakim akan mengambil tindakan yang AHU berarti yang ya. AHU ya. AHU berarti kalau belum dilaporkan ya salah sendiri. Kenapa belum dilaporkan? Ya. Kalau ada prosedur pelaporannya. Iya. Oke, ini ilmu kita dapat gratis ya dari Pak Habib. Kalau Pak Habib di pengadilan udah puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk sekali berbicara. Kita ini dapatnya gratis nih, wah. Oke, Pak Habib. Kita bahas PT itu memang nggak ada habisnya, apalagi kepemilikan saham, apalagi menggunakan pinjam nama itu. Ya. Nah, oke, saya menarik tadi ada pengakuan resmi dari yang punya ini bahwa ini bukan punya saya. Apakah itu suatu pernyataan itu bisa dibuat akta? Pak Habib. Nah itu ya. Jadi kalau dalam praktek dalam dunia notaris ya ataupun yang lainnya, bentuknya tuh macam-macam. Bentuknya rata-rata pernyataan. Oh, surat pernyataan. Jadi pernyataan yang sifatnya declare. Misalnya dengan ini saya menyatakan saham di PT Anu sebanyak sekian bukan milik saya. Oh bisa ada akte notarisnya itu. Itu declare. Nah, jadi seakan-akan pemilik saham sebenarnya tidak ngomong apa-apa. Dia yang ngomong kok. Iya, benar. Dia ngomong. Jadi buktikannya sama dia kan gitu. Dan semacam itu. Jadi judulnya pernyataan. Ada juga yang judulnya tuh keterangan. Iya. Dengan ini saya menerangkan saham ini bukan milik saya. Itu dua. Yang ketiga ada juga yang bentuknya perjanjian. Oh, ada juga yang bentuknya perjanjian. Misalnya A dan B saling berjanji bahwa saham itu bukan milik kamu. Milik pihak ini ya. Jadi macam-macam. Nah itu satu sisi ya. Sisi yang lain ada juga dalam praktek
di backup dengan lain-lain. Misalnya kalau dengan saham di backup dengan kuasa menghadirkan RUPS. Iya. Kuasa, jadi pada intinya sebenarnya dilarang. Tapi faktualnya dalam masyarakat itu banyak. Apalagi kalau kita lihat misalnya di daerah wisata tertentu yang banyak orang asing, Betul. itu rata-rata nomine semua. Iya. Kedepannya tetap nama penduduk yang bersangkutan, tapi yang bergerak keluar dipromosikan oleh orang asing. Nah, itu di daerah-daerah wisata yang saya tahu banyak. Iya. Seperti itu. Termasuk di Lombok dan Bali ya. Artinya dilarang, tapi dalam praktek itu banyak dilakukan. Oke, tapi sebelum saya akan menuju ke wisata, tapi saya masih penasaran tentang surat pernyataan tadi yang declare bahwa ini bukan milik saya. Nah, declare itu seandainya dia ada seseorang yang menggugat, misalnya dia sudah mendeklar, saya bukan pemilik pemegang saham dari A gitu. Tapi dia juga yang membatalkan, itu bagaimana prosedurnya? Saya nggak jadi deh membuat declare itu digugat ke pengadilan kah atau bisa langsung dibatalkan di akte notarial? Kalau menurut saya begini, ketika seseorang membuat nomine dengan cara declare tadi, saya menyatakan bukan milik saya tapi milik dia. Gitu. Kalau secara teori ketika declare itu diakseptasi oleh pihak lain, misalnya udah declare kamu tentang kepemilikan saham itu saya terima. Itu udah selesai. Udah selesai. Nah, kalau itu terjadi, itu tidak bisa membatalkan sepihak. Gitu. Karena pernyataan ini sudah diterima oleh orang lain. Nah itu harus diperhatikan. Jadi tidak bisa dia saya batalkan sendiri. Kamu kan sudah menyatakan declare, saya terima dong declare kamu. Jadi tidak bisa seperti itu sebenarnya. Tapi seandainya kalau dia tidak ngomong apa-apa, dia tidak mengiyakan, tidak juga bilang tidak, itu gimana? Dia hanya mendeklarasi sendiri, tidak ada respon dari pihak mana. Nah, itu tinggal dilihat ketika PT tersebut berjalan dalam RUPS, terima dividen, kemana larinya? Berarti praktik perjalanannya yang dilihat. Dan itu bisa ketahuan, ternyata dalam praktiknya bukan dia. Uang saya terima, karena nama saya di pemegang saham, tapi saya serahkan sama dia. Gitu. Berarti dalam tiap RUPS, saya selalu dia yang datang. Jadi perjanjian diam-diam gitu ya. Pak Habib, berarti kita harus break satu lagu dulu untuk kita istirahat. Bagi teman-teman clickers yang masih ada di live TikTok, kita istirahat chat atau komentar TikTok kita di @clickfmsby dan WA kita di 0822 97 97 1005. Oke, balik lagi dengan saya ya, Febrian Rizky Pratama, dengan narasumber kita hari ini Dr. Habib Aji SHM Hum, di mana beliau merupakan ketua program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama, dan beliau juga merupakan Bapak Notaris Indonesia. Wah, menurut orang-orang. Menurut saya juga, Pak Habib. Karena saya lihat di beberapa teman saya itu mengkutip banyak sekali bukunya Pak Habib. Kalau teman-teman saya itu ngambil jurusan Magister Kenotariatan, banyak banget pasti kutipan dari bukunya Pak Habib. Oke, Pak Habib, ya ada pertanyaan nih dari WA kita. Selamat siang Pak dosen, izin bertanya, apakah ketika si A dipinjam namanya, bisakah si A mengakuisisi properti yang di atas namakan dia? Artinya A ini dipinjam namanya, terus nanti dia mau akuisisi ini, ngambil nih properti yang atas nama A ini, boleh nggak seperti itu? Itu kan bisa dua hal, Pak. Mungkin secara legalitas di atas kertas nama dia. Mungkin secara fisik belum tentu. Belum tentu. Misalnya ya, saya beli rumah nih, misalnya saya kebanyakan rumah nih. Iya betul. Daripada saya kena pajak di mana-mana, ya sudahlah, saya ajak supir saya, udah nama kamu aja. Nama kamu aja. Pasti kan sertifikatnya saya pegang. Gitu. Pajaknya bisa yang bayar, jadi tidak mungkin juga. Tapi pernah juga ada kejadian begini. Dipinjam namanya, kemudian dia menggugat. Saya batalkan katanya. Kenapa? Dengan dipinjam nama saya oleh yang bersangkutan, saya jadi banyak utang. Tagihnya ke situ ya. Misalnya tagih pajak, lain-lain, ada juga begitu. Ya sudah, saya kembalikan gitu. Lalu yang kedua ada juga ya saya batalkan aja. Ada juga seperti itu. Tapi ada nggak yang langsung mengklaim, ini punya saya, jadi punya saya? Ada nggak yang seperti itu, Bang?
Ada juga sih. Oh, ada juga ya. Berarti ini beritikat buruk ya, Pak Habib. Tapi dalam praktek ya, Dalam praktek. itu agak kesulitan karena biasanya di backup dengan perjanjian-perjanjian lain. Oh, Jadi gitu. itu yang jadi banyak benteng-bentengnya dilakukan. Oke, iya. Jadi saya katakan nomine itu memang dilarang. Gitu. Nominasi dilarang. Tapi banyak peminatnya. Jadi tidak bisa mengklaim begitu saja kan gitu. Oh iya, betul. Tapi apakah boleh mengakuisisi? Nanti kita buktikan di pengadilan gitu Iya. ya. Apakah ada beberapa pendapat ya bisa boleh, ada juga yang sebenarnya nggak Yang bisa. sering terjadi itu begini. Pinjam nama tanah misalnya. Iya, pinjam nama tanah. Masih pinjam namanya mati gitu. Oh iya. Siapa jadi Yang nonton. Oke. Nah, itu paling ramai itu. Paling ramai. Kata ahli warisnya ini milik bapak saya, gitu sertifikatnya. Kata si pemilik yang sebenarnya, saya ini pinjam nama. Nah, baru ramai lah itu. Iya, nah itu udah bingung tuh. Bisa terjadi seperti itu. Benar, Pak Habib. Karena pinjam nama itu kita memang bahasanya sederhana, hanya pinjam nama aktualnya saya, tapi itu kan akan berimpact ke hukumnya, Hukumnya, bagaimana Pak. akibat hukumnya. Itu satu. Yang kedua bisa kewarisannya. Oh, warisan juga iya. Tadi ya, ahli warisnya akan menuntutkan ini milik bapak saya. Yang kedua misalnya, jika dia punya istri, bercerai. Harta gono gini, Iya. katanya. Wah, akibat hukumnya nggak cuma ke ahli waris, tapi juga ke harta gono gini. Oh, ini punya saya, ini ada buktinya nih namanya. Padahal faktanya dia nggak tahu kalau itu sebenarnya punya orang lain. Betul. Nah, itu. Wah, ini sangat-sangat berbahaya kalau kita. Makanya kenapa sih perjanjian nominal itu dilarang? Karena akibat hukum yang diberikan itu kemana-mana, Iya. panjang. Nah, itu tidak memberikan kepastian hukum. Nah, balik lagi ya itu ya untuk pertanyaan di WA kita tadi kepada siapa tadi? Mas-mas atau mbak-mbak ya. Oke, saya lanjut Pak Habib tadi ada menarik sedikit terkait dengan kita ke perusahaan dulu balik lagi ya, karena saya masih penasaran nih. Tadi katanya kita sempat diskusi Pak Habib bahwa kalau dia memiliki saham atas nama orang lain, terus orang lain ini mau membatalkan itu bisa dibatalkan secara sepihak atau tidak sepihak, itu kata pendapat Pak Habib, tidak bisa, harus ada kesepakatan dari yang lain karena menunjuk orang lain. Nah, prosedur di pengadilannya itu bagaimana Pak Habib untuk membatalkan bahwa bukan saya nih, saya tidak pernah mengakseptasi declare-nya kamu. Nah, itu gimana Pak Habib? Prosedur pembatalannya kalau kayak gitu. Ya kalau misalnya pernyataan sepihak berarti kan tidak ada lawannya kalau tidak diakseptasi. Oke. Ya dia menyatakan bahwa orang dalam praktek disebutnya pernyataan yang sebenarnya. Iya, benar, pernyataan yang sebenarnya. Dia menyatakan dengan sebenarnya bahwa saham ini bukan milik saya, tapi milik orang lain. Dengan demikian pernyataan nomor sekian tanggal sekian tidak berlaku lagi. Oh, gitu aja cukup. Oh, cukup sih, itu aja. Soalnya ada yang menggugat, saya gugat kamu orang lain PT yang punya saham, saya gugat juga, saya tarik sebagai pihak. Apa kita boleh itu gugat kayak begitu? Saya mendeklar terus nggak punya, padahal nggak ada hubungannya, tapi ditarik juga yang lain untuk biar ada hubungan. Itu boleh nggak sih sebenarnya Pak? Ya kalau menarik menggugat ya boleh-boleh aja. Oh, boleh-boleh aja. Tapi masalah kan pembuktiannya seperti apa. Nah, itu yang paling sulit kan gitu. Jadi kalau misalnya dia dipinjam namanya nomine, dengan nomine itu dia jadi repot misalnya, kan harus masuk, kalau dalam praktek kan langsung masuk SPT Pak. Oh iya. Surat pemberitahuan perpajakan. Iya. Tadi warisan, harta gono gini, perpajakannya masuk. Di harta kekayaan dia harus masuk tuh. Berarti kan harus bayar pajak tahunan. Betul. Banyak harta, misalnya ke pajak repot juga dia. Iya. Ditagih lagi. Nah, daripada ditagih, saya lebih menyatakan ini bukan punya saya loh. Bikin aja pernyataan milik dia tuh. Oh gitu. Oke, terus seperti itu ya perjanjian nomine kalau di dalam perusahaan. Nah, kita ke topik selanjutnya. Tadi perusahaan, sekarang pertanahan. Nah, apalagi pertanahan ini banyak sekali warga negara asing di beberapa tempat, termasuk di tempat saya di Lombok sana, menggunakan sistem pinjam nama. Nah, sebenarnya warga negara asing itu boleh nggak sih punya tanah di Indonesia, Pak? Kalau di aturan yang baru atau aturan yang lama ya, warga negara asing kan boleh sekarang dia dengan hak pakai di atas HGB atau yang lainnya. Oh, boleh pakai hak pakai ya? Pakai kan gitu. Oke, tapi kalau hak milik? Milik tidak bisa. Oh, tidak bisa ya? Di pasal 21 dan seterusnya tidak dilarang. Dilarang ya warga negara asing? Boleh hak pakai di atas tanah negara itu kan boleh. Hanya memang ada persyaratan yang harus dipenuhi misalnya. Untuk apa dia punya hak pakai Indonesia, untuk keperluan apa, kan banyak pertanyaan lah kan. Iya, betul. Banyak pertanyaan. Juga daripada repot banyak pertanyaan, sulit juga
bikin PT PMA juga tidak mau, Iya. ya akhirnya nomine. Bahkan perkembangan terbaru sekarang bukan nomine, karena nomine banyak dipersoalkan orang, sewa menyewa Sewa menyewa. di atas tanah hak milik. Nah itu. Oh gitu. Jadi orang asing itu menyewa kepada pemilik tanah di tempat tersebut yang tanahnya status hak milik gitu. Oh iya. Hak milik kan terkuat, tidak bisa diapa-apakan, Betul. bisa sepanjang umur kan Iya, gitu. betul. Mungkin dia sewakan aja selama-lamanya. Jadi perkembangan terbaru semacam Oh, begitu. Oke. Dulu bergeser ya, dulu yang paradigmanya harus punya nomine, sekarang karena banyak dipersoalkan jadi perjanjian sewa menyewa. itu. Sewa Hak milik ya. ya, sewa tanah hak milik gitu. Iya. Oke, saya pertegas lagi ke clickers bahwa perjanjian nomine untuk orang asing itu dilarang ya, dilarang meminjamkan kita pakai orang Indonesia terus warga negara asing mau beli tanahnya itu pakai nama orang lain itu nggak boleh ya. Saya pertegas lagi karena nanti clickers banyak yang tanya lagi nih, dia takutnya kabur nih. Nah, saya pertegas nih nggak boleh. Tapi hak milik memang tidak boleh hak milik oleh warga negara asing. Tapi pada paradigma yang baru, hak atas tanah itu bisa digunakan oleh WNA melalui hak pakai ya di atas tanah negara gitu ya, Pak Habib Iya. ya. Oke, sekarang dulu bergeser dari perjanjian nomine, sekarang bergeser menjadi perjanjian sewa menyewa tanah karena memang banyak ya Pak Habib. Oke, kalau kita sebut bisa seumur hidup perjanjian sewa menyewanya, bagaimana Pak Habib kita mau perjanjian 150 kenapa boleh selama itu buat perjanjian? Menurut Pak Habib gimana? Saya pernah ke satu daerah, disodorkan perjanjian semacam itu. Ternyata ada ya. Waktu itu 80 tahunan. Kalau saya bilang 80 tahun. Karena yang punya modal tuh orang asing. Saya ingin mendirikan resort, hotel, restoran. Kan, kalau sewanya 5-10 tahun belum kembali modal. Gitu. Oke. Jadi ya sudah, saya sewa tanah 100 tahun kali itu. 100 tahun. Tanah hak milik ya. Tanah hak milik kita. 100 tahun, nah dia bikin hotel, bikin dan lain-lainnya. Tapi kalau yang orang asingnya pinter, tidak hanya sewa begitu saja, si pemilik tanah tuh disertakan di situ. Entah sebagai karyawan, sebagai pegawai, agar misalnya tidak ribut gitu. Jadi cara-caranya seperti itu. Ya sudah, saya sewa tanah Bapak boleh kerja di sini. Entah sebagai apa, pokoknya dia kerjakan. Oh gitu ya. Gitu. Selain terima uang dari sewa menyewa ini, tapi dapat gaji juga. Gaji juga. Nah, itu. Oke. Jadi kalau sisi hak asasi manusia itu mungkin keterlaluan juga. Orang Indonesia rata-rata 75, 80. Ini disewakan 100 tahun, ini 20 tahun milik siapa? Kan milik anak cucunya sudah ambil dibuka. Iya benar, udah diambil duluan ya. Nah itu satu. Yang kedua, kadang-kadang yang orang Indonesia tidak berpikir, misalnya sewa 100 tahun tapi dibayarnya per tahun. Nilai rupiah tuh mohon maaf kan turun terus. Betul. Kenapa tidak diambil di muka misalnya 100 miliar sudah selesai. Iya. Bisa beli yang lain. Benar. Nah, yang ketiga misalnya sistem bayar beda. Dibayar per tahun tapi mengikuti harga emas pada tahun itu. Itu berarti Seperti itu kan. mengikuti nilai mata uang ya dia. Uangnya. Betul. Karena 100 juta sekarang belum tentu sama nilainya 100 juta. Atau jangan pakai rupiah, pakai dolar. Oh, pakai dolar ya, lebih enak lagi ya. Diperkuat karena dolar gak mungkin turun ya, karena kuat posisi. Jadi itu Dolar. faktualnya semacam itu yang terjadi lah ya. Oke, berarti banyak dunia bisnis kita sebenarnya menggunakan sistem yang baru gitu ya, Pak Habib, menggunakan sewa tanah. Tapi untuk batas waktunya sendiri memang tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau di dalam Sewa hak milik tadi. sewa hak Tidak milik. ada. Oh, tidak ada. Berarti kapanpun bisa aja. Oke. Tapi dalam pengalamannya Pak Habib menjadi notaris, kalau buat perjanjian lamanya berapa itu menurut kepatutan itu berapa, Pak Habib? Sebenarnya gini ya, gitu. ini sebagai ilustrasi ya. Iya, ilustrasi. Dulu pernah kejadian tahun 80-an atau 70-an ya. Dibuatlah perjanjian ini Pak, tentang perbanyakan lagu. Perbanyakan lagu, oke. Ya. Waktu itu zaman lagu itu kan hanya berupa kaset dan piringan hitam. Betul. Perjanjiannya itu. Oh. Silakan perbanyak antara perusahaan rekaman dengan penyanyinya. Oke. Silakan perbanyak dalam bentuk piringan hitam dan kaset. Iya. Tanpa batas waktu. Oh, nggak nyebutin jangka waktu. Nyebutin waktunya. Zaman kan berkembang. Betul. Ternyata platformnya kan berubah, Pak.
Iya. ada yang bentuk-bentuk lain seperti saat ini ya, Dan banyak. elektronik ya. Nah, akhirnya si pencipta lagu tuh protes, saya gugat kamu katanya. Ternyata Bapak memperbanyak lagu saya bukan hanya dalam bentuk kaset dan penyanita. Bentuk-bentuk yang lainnya tuh banyak. Digugatlah ke pengadilan. Maksud gugatan di ke pengadilan tuh tolong batasi gitu. Bahwa perjanjian saya ini hanya untuk berbanyak lagu saya dalam bentuk kaset dan penyanita. Tapi kan sekarang MP3 lain-lain kan banyak. Betul. Gugat ke pengadilan hanya minta batas waktu. Oh. Jadi kalau tanpa batas waktu yang mau tidak mau kepatutannya kita gugat aja. Mohon hakim mengintervensi, meskipun ini urusan perdata, tolong batasi karena saya rugi, sebenarnya gitu aja. Oh, oke. Kira-kira seperti itu jalan yang harus ditempuhnya kan gitu. Oh iya, berarti pengadilan nanti yang menentukan Yang batas menentukan waktunya. ini patut atau merugikan atau nggak bisa tanah 100 tahun disewakan oleh bapaknya. Ini tinggal cucunya. Boleh nggak dibatalkan? Ya boleh saja. Oh, oke. Karena itu perjanjian sewa menyewa ya. Menyewa. Hak saya bisa sebagai ahli waris menjadi tidak dapat apa-apa. Oh. Nah, itu bisa dilakukan. Oke. Tapi sudah tentu perlu perjuangan. Panjang ya perjuangan, apalagi melawan orang-orang yang artinya perjanjiannya diterminate, dihentikan dulu. Oh, dihentikan ya. Atau di renegosiasi lah dengan cara seperti apa kan bisa saja. Oh. Baik. Oke. Nah, kita balik lagi ya kita melebar sedikit karena kita penasaran aja ya Clickers. Mungkin Clickers juga kalau ada yang penasaran bisa tanya akibat hukumnya, apalagi pertanahan yang sebenarnya itu nggak boleh, tapi sekarang menggeser celah hukum yang lain gitu ya Pak. Iya, banyak. Celah hukum yang lain. Nah, untuk mengesampingkan perjanjian nominate tentang pertanahan lagi, ada nggak cara lain lagi selain kita menyewa dengan pemilik, hak milik? Kalau dalam praktek sih ya hampir tidak ada. Hampir tidak ada, juga itu aja ya yang sebenarnya digunakan ya, sebaiknya digunakan. Sebaiknya ya digunakan seperti itu ya. Artinya dalam arti melakukan suatu tindakan yang melanggar ya tidak ada lagi. Oh gitu. Jangan sampai memberikan pendapat yang lain doang. Nanti dipakai lagi dong yang lain. Oke, wah berarti ini kita bukan merumuskan tapi kita menganalisa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang melakukan perjanjian nomine maupun menggunakan sewa tanah. Iya. Begitu ya Pak Habib. Oke, selama di pengadilan ada nggak kasus kalau WNA ini gugat orang yang legal owner-nya atau yang punya nama di tanah tersebut, dia, oh ini saya yang bayar, kenapa kamu jadi yang punya? Boleh nggak dia gugat seperti itu? Apakah ada yang menerima gugatan itu, Pak Habib? Dulu pernah ada kasus ya, kejadian. Isinya orang Indonesia WNI. Nah, ini menarik ini. Kawin dengan WNA. Iya. Jadi si WNA itu karena dia di luar negeri, kerja, tiap bulan tuh kirim uang gitu. Ke istrinya yang di Indonesia. Nah, kemudian oleh orang Indonesia ini istrinya diberikan rumah, tanah. Oh, uang yang diberikan ya. Sudah. Jadi tahu suaminya WNA kan tidak boleh memiliki hak atas tanah. Betul. Jadi atas nama istrinya semua. Atas nama istrinya semua. Nah, suatu saat oleh istrinya itu dijual. Tanpa sebutan suaminya. Suaminya pulang ke Indonesia, dia bertanya, mana uang yang saya usah kirim? Diberikan rumah, rumahnya kemana? Saya jual lagi katanya. Marah kan suaminya. Dia gugat ke pengadilan. Gugat ke pengadilan, dan dia menang si bulenya. Oh, menang? Menang. Oh, oke. Menangnya dengan alasan bahwa dia bisa membuktikan selalu kirim uang gitu. Oh, selalu kirim uang. Kirim uang gitu. Jadi akhirnya hakim memerintahkan dia memang karena bule orang asing tidak boleh berhak atas tanah di Indonesia, tapi dia berhak atas penjualannya itu. Nah, gitu. Oh, gitu ya, masuk ke situ ya. Ke situ. Bukan. Jadi hakim memutuskan, ya mana hasil penjualannya? Berikan kepada suami kamu. Gitu. Oke, berarti pengembaliannya itu yang harus diberikan. Bukan berhak atas tanah. Bukan hak. Artinya kalau ada gugatan semacam itu, dia tidak mungkin berhak atas tanah, memang tidak boleh. Betul. Tapi jika itu dijual, ya dia boleh. Iya. Artinya hasil penjualan itu yang boleh, bukan hak atas tanahnya yang boleh. Kan itu, ya. Tapi hasilnya atau uang dari penjualan itu yang boleh diklaim oleh bule tersebut. Sama dengan begini misalnya contoh ya. Di pasal 21 ayat 4 UPA kan. WNA yang dapat warisan tanah di Indonesia kan ibu bapaknya WNI misalnya kan. Kan beri batas waktu 1 tahun. 1 tahun tidak diapa-apakan kan kembali pada negara.
Nah iya. Caranya gimana? Jalan waktu 1 tahun ya jual aja kan gitu Pak. Oh iya, ya benar benar. Jual aja. Benar. Uangnya. Betul. Apalagi kalau udah setahun kita nunggu ya, padahal nunggu terus punya negara ya udah jual aja. Jual aja. Daripada jatuh kepada negara, jual aja. Iya, negara enak banget ya, dapat dana gratis. Wah, itu ternyata ada banyak case ya tentang entah itu dari perseroan, entah itu dari pertanahan, karena banyak case ya. Apalagi memang kalau ada suaminya bule, istrinya bukan WNI ya, WNA dan WNI itu bisa aja, tapi dananya yang bisa, bukan tanahnya. Bukan. Nah, Ya. kalau misalnya terjadi warisan, Pak Habib, yang misalkan WNA-nya ini suaminya, WNI itu istrinya, terus akhirnya kedua-duanya meninggal. Maksud saya mau cerai, putus perceraiannya. Dia membagi harta gono-gininya, apakah bisa juga mengklaim tanah itu? Tetap tidak bisa juga. Oh, tidak bisa juga. Ya kan pada intinya WNA kan tidak boleh memiliki hak atas tanah Indonesia. Apapun itu bentuknya. Ya kecuali hak pakai tadi. Oh, ya benar, hak pakai. tadi. Maksud saya warisan untuk dimiliki berarti tetap nggak bisa. Iya. Nah, terus gimana caranya? Oh, ini nggak adil, kamu dapat tanah saya nggak dapat apa-apa. Nah, terus gimana itu? Ya, itu yang sering terjadi kan seperti itu. Iya, benar. Sehingga dalam praktek sekarang ini ada WNI yang mau kawin dengan WNA bikin dulu perjanjian kawinnya. Gitu. Oh, perjanjian kawin. Iya. Kawinnya dulu. Jadi kalau mereka bercerai, nah mereka bisa mengatur sendiri seperti apa properti yang dia beli itu untuk siapanya kan seperti itu. Itu yang sering terjadi. Sehingga kalau tanpa ada perjanjian perkawinan itu yang mempersulit. Seakan-akan ya itu milik istri gitu. Kalau itu ada hak suaminya. Iya benar. Itu makanya. Wah, apalagi sekarang lagi rame ya tentang perkawinan ini, tentang pembagian apakah sah secara agama atau sah secara negara. Wah, itu lagi rame nih karena ada pasal KUHP yang bertentangan dengan itu. Iya, betul. Oke, Pak Habib, satu topik terakhir nih, Pak Habib. Saya bahas case, tapi case ini ada di masyarakat. Jadi gini, ada satu orang, si A misalnya, itu mengklaim bahwa saya punya saham di PT tersebut. Nah, itu padahal orang si A ini dapat dana dari perusahaan lain. Artinya perusahaan lain ini yang kasih dana ke si A ini yang terdaftar namanya di perusahaan yang lain ini. Nah, ada 3 pihak, Pak Habib. Jadi ada beneficial owner, ada legal owner, sama tempat menyimpan sahamnya. Nah, PT-nya ada yang lain perusahaan. Si A ini klaim bahwa saya ini punya tanah, saya ini punya saham di kepemilikan di perusahaan ini. Tapi dia sempat buat pernyataan bahwa sempat dulu saya bukan pemilik sebenarnya. Yang pemilik sebenarnya adalah misalnya PT B. Si B. Dia pernah declare seperti itu. Nah, akhirnya di dalam gugatan dia menggugat si B ini, si PT B ini, karena dia pernah membatalkan surat pernyataannya dia itu lah yang seperti saya tanyakan ke Pak Habib tadi. Dia mendeklar tapi si B ini nggak pernah ngomong apa-apa. Terus dia tiba-tiba menggugat si B untuk membatalkan pernyataannya dia sendiri. Nah, pertanyaan saya yang bertanggung jawab terhadap akte atau pernyataan itu siapa, Pak Habib? Kalau pernyataan ini kan berarti dibuat oleh dirinya sendiri kan? Iya, betul, dirinya sendiri, benar. Dia sendiri yang menyatakan seperti itu. Iya, betul. Tapi dia menarik si B dalam kasus ini menggugat. Nah, pertanyaannya apakah si B merasa terikat atau tidak? Itu oh gitu. Ya. Mungkin kata-kata dia merasa terikat di mana? Dari perilaku si B terhadap saham itu. Oke, berarti faktualnya gimana? Misalnya saya bisa katakan ternyata si A terima dividen tapi diserahkan kepada si B. Nah, dia punya bukti. Oke. Kemudian ketika dilakukan RUPS, misalnya kok yang datang tuh selalu orang lain yang ditunjuk. Nah, itu bisa terjadi kan seperti itu. Ataupun tindakan-tindakan lain ketika mengambil keputusan, misalnya si A ini katakanlah selalu konsultasi kepada si B. Jadi lebih baik ke perilakunya aja. Oh, perilakunya aja. Oke. Pertanyaannya kedua, Pak. Pemilik saham yang akan diakui itu apakah si A apa si B? Karena yang menerima dividen si B, hanya si A ini namanya aja di dalam PT tersebut. Nah, menurut Pak Habib nih, pemilik saham itu siapa? Nah, itu pertanyaan yang paling krusial. Ya, paling saya katakan tadi kan untuk membuktikan seseorang pemilik saham ada 3 kan? Iya, betul. Dari DPS, dari akta terakhir, dan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum. Di situ aja dilihatnya. Hanya memang masalahnya ini beda-beda gitu. Iya benar Pak. Itu beda-beda benar. Di DPS beda, di akta beda, di
ahli hukum beda juga. Iya. Yang mana yang mau dipakai? Aha. Kan gitu. Iya, benar. Tapi kalau menurut saya dipakai ya lebih baik di kementerian. Oh, di Aku- kementerian. Oke. Kalaupun misalnya tinggal di runut aja, kenapa ini tidak dilaporkan? Nah, semacam itu sebenarnya. Oke. Tapi kalau bisa membuktikan tapi belum dilaporkan, Iya. apakah akan diakui yang DPS ini, Pak Habib, yang di buku daftar Yang bisa dia bisa membuktikan sebenarnya itu milik saya tapi belum dilaporkan. Hmm. Ya silakan aja RUPS. Oh, harus ada RUPS Iya, dulu. RUPS untuk menegaskan anggaplah terjadi hibah saham atau pembelian saham untuk dikembalikan kepada yang bersangkutan. Oh, Bisa oke. sebenarnya. Iya, iya, iya. Karena misalnya atau bisa juga dengan putusan pengadilan. Oke, betul. Kembalikan itu bisa juga. Oh. Mungkin yang dalam kasus ini orang berusaha agar saham itu bisa dikembalikan melalui putusan pengadilan. Iya, benar, Pak Habib. Jual beli tidak mau, hibah juga tidak mau. Saya paksa dan putusan pengadilan. Itu Pak Habib. Oke Pak Habib, ternyata kita udah di ujung acara ya, nggak berasa waktu kita bahas perjanjian nomine pada tema hari ini. Oke, closing statement hari ini gimana Pak Habib? Ya. Untuk tema kita hari ini. Jadi pada intinya bahwa perjanjian nomine itu kan dilarang. Dilarang. Oke. Apalagi dikaitkan dengan pasal 1337 KUH Perdata. Iya. Itu dilarang sudah pasti dengan segala akibat hukumnya batal demi hukum. Batal demi hukum kan sejak dibuat. Iya. Dianggap tidak pernah terjadi. Oke. Tapi dalam praktek masyarakat itu sering terjadi. Sudah tentu berbagai alasan lah Iya. yang saya katakan tadi. Tapi kalau menurut saya lebih baik jangan dilakukan karena akibat hukumnya sangat banyak kali. Oh, iya. Oke. Meskipun tidak ada undang-undang yang melarang, tapi kita bicara akibat hukumnya banyak. Iya. Nah, itu kira-kira seperti itulah. Iya, oke, terima kasih Pak Habib untuk hari ini sudah hadir waktu untuk talk show kita di podcast kita kerjasama Klik FM dengan FH Narotama. Oke, Klikers, kalau ada pertanyaan lanjutan, Klikers bisa konsultasikan ke Fakultas Hukum Universitas Narotama, bisa juga datang ke Klik FM, nanti kita akan dampingi atau kita akan sambangi gitu ya. Oke, terima kasih Pak Habib Baik. atas waktunya, Mas Patria, Mas Muad untuk hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.